Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Roisatul Umya. Saya mengajar mata pelajaran matematika di Sekolah SMA Negeri 1 Sausu, Kecamatan Sausu, Kabupaten Parigi Motong, Sulawesi Tengah. Dalam hal ini saya sebagai mahasiswa PPG kategori 1 gelombang 3 Universitas Tadulako dengan NIM 201500178903. Pada kesempatan kali ini saya akan melaksanakan praktik pembelajaran uji kinerja dengan nomor daftar uji 2024200839 pada materi pertumbuhan dan peluruhan menggunakan model pembelajaran problem based learning. Mari kita simak bersama. Siap berdiri. Kita belajar, mari kita berdoa untuk agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Duduk. Oke, Ibu cek dulu namanya ya. Siapa tidak hadir hari ini? Marlin Boanu, Nurul Aprilia, Hadir. Aulia Hairunisa, Hadir. Lia Kartika, Hadir. Ariani, Hadir. Sicilian Degita, Hadir Ibu. Jihan, Ibu. Winda, Ibu. Ratna Mayomi, Hadir. Para Dwi Kusuma, Hadir. Valensius Aril, Hadir. Sukeni, Devi Setiawati, Hadir. Purnami, Ibu. Siti Hajar, Lisa, Hadir. Sayu. Oke anak-anak, sudah siap belajar? Ya. Siap betul? Betul. Jangan banyak HP-HP di atas kalau tidak diperlukan, bukunya dikeluarkan, apa yang diperlukan untuk belajar hari ini disiapkan memang. Ya, HP-nya disimpan dulu. Oke anak-anak, jadi materi yang akan kita pelajari hari ini itu masih ada hubungannya dengan materi yang sudah kita pelajari sebelumnya. Apa materi yang sudah kita pelajari sebelumnya? Adalah barisan dan deret. Di barisan dan deret itu dibagi menjadi dua. Ada barisan dan deret aritmetika, ada barisan dan deret geometri. Nah, materi sebenarnya kita hari ini adalah pertumbuhan dan peluruhan. Namun kenapa Ibu sampaikan tadi ada hubungannya dengan materi sebelumnya? Karena penyelesaiannya, ya, materinya itu berkaitan, ya. Itu yang Ibu sampaikan tadi. Nah, kemudian untuk materi pertumbuhan dan peluruhan ini ada indikator potensi yang ingin dicapai pada kesempatan ini, yaitu yang pertama adalah memilah pertumbuhan dan peluruhan. Yang kedua, menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan pertumbuhan dan peluruhan. Jadi dua indikator yang ada di dalam materi pertumbuhan dan peluruhan. Nah, kemudian ada tujuan yang ingin dicapai setelah kita belajar atau mempelajari pertumbuhan dan peluruhan. Nah, tujuannya boleh dibacakan Ibu Ratna? Tujuan pembelajaran kita hari ini atau tujuan setelah kita belajar pertumbuhan dan peluruhan yaitu Melalui kegiatan pembelajaran menggunakan model problem based learning yang menuntun peserta didik untuk mengamati atau membaca permasalahan, menulis penyelesaian dan
Ya, jadi tujuan kita hari ini setelah belajar pertumbuhan dan peluruhan itu ada dua. Sudah disebutkan, sudah dibacakan dengan Ratna tadi, yaitu yang pertama, Ibu ulangi ya. Yang pertama, mampu menyelesaikan masalah kontekstual selama dan setelah mengikuti proses pembelajaran. Jadi tujuan itu tidak hanya selama proses pembelajaran saja bisa menyelesaikan masalah kontekstualnya, tapi setelah nanti keluar dari kelas kita masih bisa. Itu yang dimaksudkan setelah mengikuti proses pembelajaran. Yang kedua, dapat memilah pertumbuhan dan peluruhan. Jadi memilah itu artinya mengidentifikasi yang mana itu pertumbuhan, yang mana peluruhan. Belakangnya atau selanjutnya, dengan rasa ingin tahu, tanggung jawab, disiplin selama proses pembelajaran, bersikap jujur, santun, percaya diri dan pantang menyerah, serta memiliki sikap responsif atau berpikir kritis dan proaktif atau kreatif, serta mampu berkomunikasi dan bekerja sama dengan baik. Jadi ini sudah dibagi kelompok. Jadi di antaranya itu bekerja sama dengan baik. Jadi dalam kelompok nanti kalau kita dibagikan LKPD menyelesaikannya dengan sama-sama, ya, tidak boleh hanya satu orang saja. Nah, kemudian setelah kita belajar pertumbuhan dan peluruhan, kita juga akan tahu manfaatnya. Nah, Ibu sebutkan salah satu manfaatnya. Kalau kita belajar tentang peluruhan, misalnya kita ambil masalah tentang penjualan mobil. Jadi kita harus tahu manfaatnya. Kita akan tahu manfaatnya. Manfaatnya apa? Setelah kita belajar peluruhan dengan dikaitkan dengan penjualan mobil atau penjualan motor, konsekuensinya kita harus tahu bahwa penjualan mobil atau penjualan motor yang kita punya, misalnya kita beli hari ini atau tahun ini dengan harga 20 juta. Konsekuensinya kita harus tahu nanti kalau kita ingin menjualnya 1 tahun kemudian, kita harus dengan lapang dada, harga itu harus turun. Ya. Jadi manfaatnya itu ada konsekuensinya kita itu tahu bahwa apa yang kita keluarkan tidak itu lagi yang kita dapatkan. Karena mungkin ya sudah ada yang merusak, jadi harganya juga turun. Oke? Nah, selanjutnya Nana, sebelum Ibu bagikan bahan ajar dengan LKPD, kalian perlu mengetahui bahwa dalam pertumbuhan dan peluruhan itu yang sering atau yang lazim dibahas di materi pertumbuhan dan peluruhan, maksudnya itu hanya jumlah penduduk, kemudian harga barang, mikroorganisme, luas tanah, zat radioaktif, ya. Padahal di dalamnya itu masih banyak sekali tentang pertumbuhan dan peluruhannya itu apa, ya. Jadi kalian boleh pakai internet untuk mencari tahu apa materi-materi atau apa contoh-contoh yang ada dalam pertumbuhan dan peluruhan itu sendiri, ya. Boleh ya. Nah, kemudian kalau pertumbuhan penduduk dapat terjadi itu biasanya melalui pengaruh alami atau faktor alami. Faktor alaminya apa? Faktor alaminya misalnya kelahiran, angka kelahiran yang biasa disebut atau bahasa atau istilahnya itu adalah natalis. Jadi kelahiran itu bahasa milenialnya itu natalis. Nah, kemudian pertumbuhan penduduk selain disebabkan oleh faktor kelahiran, faktor pertumbuhan penduduk juga disebabkan oleh kematian atau biasa disebut dengan mortalitas. Apa itu sebenarnya pertumbuhan, apa tentang peluruhan, ya, nanti di bahan ajar akan diperlihatkan. Untuk itu Ibu bagikan dulu bahan ajarnya untuk disimak dan dicermati sama-sama dalam satu kelompoknya. Ini Ibu bagikan. Ini untuk kelompok 1. Bahan ajarnya tolong disimak dan dicermati masalahnya, kemudian materinya. Ini untuk kelompok 3. Ini untuk kelompok 4. Jadi simak sama-sama.
Ya, di bahan ajar itu yang sudah Ibu siapkan materi untuk pertumbuhannya, untuk keseluruhannya, ya. Kemudian di situ ada contoh soalnya, kemudian ada alternatif penyelesaiannya. Itu yang harus kalian cermati, ya. Baik di pertumbuhan dengan keseluruhannya. Oke, sudah dipahami atau dicermati semua di bahan ajarnya? Kalau sudah, Ibu akan bagikan LKPD-nya untuk kalian kerjakan. Dan Ibu harapkan diselesaikan semua dengan kerjasama. Ya, selesai. Jangan lama-lama ya, karena ada tugasmu yang harus diselesaikan. Oke, kalau ada yang kurang dimengerti, boleh kalian pakai membuka Google ya untuk mencari contoh-contohnya yang berkaitan dengan masalah yang ada di LKPD, bagaimana penyelesaiannya. Silahkan buka Google-nya untuk mencari contoh bagaimana penyelesaiannya. Ada kesulitan nih kelompoknya kita? Coba baca soal kerjasamanya ya. Bagaimana? Sudah selesai mengerjakan LKPD-nya? Tidak ada yang ketinggalan? Ini kelompoknya tinggal 2 orang tadi yang minta isi tidak balik. Bagaimana? Sudah? Sudah. Kelompok 3 sudah? Sudah selesai semua? Kelompok 2? Kelompok 1 sudah juga? Ya. Nah, sekarang bagiannya kalian, bagian kelompok-kelompok untuk mempresentasikan. Jadi mempresentasikannya boleh ya, boleh acak. Maksudnya kelompok 3 boleh presentasi masalah 2 atau kelompok 1 presentasi masalah 2 boleh diacak seperti itu. Tinggal siapa aja yang mau presentasi. Kalian sudah siap semua toh? Iya. Jadi sudah ada jawaban, Ibu rasa sudah siap. Ya? Nah, siapa yang mau presentasi untuk masalah 1? Oh, kelompok 1 ya, silahkan. Siapa yang membaca? Nanti kelompok yang lain menyimak ya. Perhatikan kalau ada jawaban yang beda nanti boleh ditanyakan. Ya Pak, sini.
Ya, silakan lagi dicermati ke kelompok lain hasil jawaban atau presentasinya kelompok 1. Cermati. Iya, ya, silakan. Inilah hasil presentasi dari kelompok 1. Skema pada gambar 1 menunjukkan bahwa setiap anggota harus merekrut 2 anggota. Misalkan Desi berhasil merekrut 2 anggota, maka kedua anggota tersebut berada pada tingkat 1. Selanjutnya, jika kedua anggota pada tingkat 1 masing-masing berhasil merekrut 2 anggota, maka keempat anggota dari tingkat 1 berada pada tingkat 2 dan Desi memiliki anggota sebanyak 6 orang. Hitunglah jumlah anggota yang direkrut pada tingkat 6. Tingkat 1, anggota yang direkrut 2, kumulatif anggota 2. Tingkat 2, anggota yang direkrut 4, kumulatif anggota 6. Tingkat ketiga, anggota yang direkrut 6, kumulatif anggota 12. Tingkat keempat, anggota yang direkrut 8, kumulatif anggota 20. Tingkat kelima, anggota yang direkrut 10, kumulatif anggota 30. Tingkat keenam, anggota yang direkrut 12, kumulatif anggota 42. Dari tabel didapat jumlah anggota yang direkrut pada tingkat 6 adalah sebanyak 12. Jadi jumlah anggota meningkat seiring bertambahnya tingkatan. Ya, sudah selesai? Ya, bagaimana? Berikan aplaus dulu untuk kelompok 1. Ya, silakan dulu. Ya. Untuk kelompok lain, dari jawaban atau presentasinya kelompok 1 itu ada di papan, tadi sudah dibacakan juga. Kalau ada yang mungkin tidak sepaham atau beda jawabannya, ya boleh bertanya ke kelompok 1. Atau jawabannya kelompok 1 itu seperti itu, ada yang belum jelas, tolong ditanyakan ke kelompok 1. Ya, ada yang mau bertanya dari kelompok-kelompok lainnya? Kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Kelompok 4 semangat ya. Sisa 2 orang nih. Semangat ya. Ya, silakan kelompok 2 yang mau bertanya. Ya. Pada tabel kolom 3 baris 4, kumulatif anggotanya itu 20. Didapat dari mana itu? Ya, katanya itu pertanyaannya kelompok 2 ya. Kelompok 2 itu pada tabel kolom 3. Kolom itu ini ya, 1, 2, 3. Pada tabel kolom 3 baris 4 ya. Baris 4 itu ini baris 1, 2, 3, 4. Kumulatif anggotanya itu 20. Ini yang dituliskan oleh kelompok 1 ya. Didapatkan dari mana ini 20? Katanya seperti itu. Ya, bisa dijawab ini kelompok 1? Bisa. Bagaimana itu caranya? Ya, boleh. Siapa aja boleh. Ya. Boleh maju, jelaskan. Jadi dapat 20-nya itu dari mana supaya jelas ya? Jadi kita lihat di kolom 2 yaitu anggota yang direkrut. Terdapat angka-angka di sana yaitu 2, 4, 6 dan 8. Ini dijumlahkan semua. 2 tambah 6 2 tambah 6. 2 tambah 4. 2 tambah 4 6. 6 tambah 6 12. 12 tambah 8 20. Ya. Itu ya? Itu. Bisa dimengerti? Sudah? Kelompok 2 semuanya? Sudah mengerti? Nah, kelompok lain sudah paham juga? Ya. Jadi kalau misalnya lagi di kolom 3 baris kelima dapat 30, berarti sama caranya seperti itu tadi juga ya. Jadi kalau yang ditanyakan kelompok 2 tadi di kolom keempat, di kolom ketiga baris keempat itu dapat 20. Caranya mendapatkan 20 itu 2 tambah 4 6, 6 tambah 6 12, 12 tambah 8 20. Berarti kalau untuk mendapatkan 30 ini caranya kita lihat di kolom anggota yang direkrut ini. 2 tambah 4 6, 6 tambah 6 12, 12 tambah 8 20 tambah 10 30. Oke ya, mengerti ya?
Iya. Jadi selanjutnya seperti itu. Untuk mendapatkan 42 juga sama caranya seperti itu. Oke? Ada yang mau bertanya lagi? Silakan. Atau sudah sama? Kelompok 3 tidak ada? Tidak. Kelompok 4? Ya. Selanjutnya untuk masalah 2, siapa yang akan presentasi? Kelompok 4? Tidak? Belum siap kelompok 4? Kelompok berapa yang siap? Untuk masalah 2? Kelompok 2. Kelompok 2 ya. Semangat ini lihat partikelnya. Ayo, berikan semangat lagi, ayo. Oke. Ayo lihat. Tolong dihapuskan, yang lain menghapuskan ini. Ya. Nah, sepatu. Ya. Yang lain tolong diperhatikan hasil kerjanya kelompok 2 masalah 2.
membelah diri 4 sama dengan 2 pangkat 2. Waktu 3. Banyak bakteri hasil membelah diri 8 sama dengan 2 pangkat 3. Waktu 4. Banyak bakteri hasil membelah diri 16 sama dengan 2 pangkat 4. Waktu 5. Banyak bakteri hasil membelah diri 32 sama dengan 2 pangkat 5. Waktu 6. Banyak bakteri hasil membelah diri 64 sama dengan 2 pangkat 6. Jadi jumlah hasil pembelahan diri setelah 6 jam kemudian adalah 64. Ya, berikan aplaus untuk kelompok 2. Ya, ini tadi hasil pekerjaan kelompok 2 pada waktu 1, waktu kedua, waktu ketiga, keempat, kelima, dan keenam. Kemudian banyaknya bakteri hasil membelah dirinya itu sudah dituliskan. Kemudian setelah 6 jam maka pembelahan bakterinya kesimpulannya ada 64. Nah, bagaimana kelompok lain? Ada yang mau ditanyakan atau yang tidak sepaham, tidak kurang jelas? Silahkan ditanyakan ke kelompok 2. Siap-siap kelompok 2. Ada yang mau bertanya? Silahkan. Kelompok 3, Cecilia, silahkan. Pada waktu atau jam ke-10, berapakah pembelahan bakterinya? Ya, adanya pada waktu ke-10 atau jam ke-10. 10 jam kemudian maksudnya ya. Kalau di situ hanya 6 jam kemudian. Tentunya di situ ada 7, 8, 9 yang ditanyakan itu 10-nya. Nah, baris-baris selanjutnya ada 7, 8, 9, 10. Yang ke-10-nya ini yang ditanyakan oleh kelompok 3, berapa banyak bakteri hasil membelah dirinya? Ayo, silahkan. Bisa enggak jawab itu? Pada waktu ke-10 atau 10 jam kemudian. Ya, silakan. Siapa yang menjawab? Nurul? Ya, silakan. Jadi pada waktu ke-10 itu berarti 2 pangkat 10. 2 pangkat 10 itu berarti 2 kali 2 sebanyak 10 kali sama dengan 1024. 1024. Ya, jadi kalau ini diteruskan ya. Tadi ada 7, 8, 9, 10. Jadi 10 jam kemudian berarti di sini 2 pangkat 10. Nah, katanya tadi 2 pangkat 10 itu 2 kali 2 sebanyak 10 kali ya. Berarti 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 lagi kali 2 kali 2 lagi kali 2. Nah, sudah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hasilnya sama dengan 1024. Ya, silakan dicoba di kalkulatornya masing-masing. Apakah betul itu 2 pangkat 10 itu 1024? Ya, silakan coba kita. Di kalkulatornya dicoba 2 pangkat 10 itu apakah betul 1024? Ya, betul. Oke, beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Nah, ada lagi pertanyaan untuk kelompok 2? Tidak? Sudah jelas? Jawabannya? Sudah? Kelompok 4 tidak ada yang mau ditanyakan? Tidak. Ya, oke. Untuk kelompok 2 sudah presentasi, terima kasih. Kelompok 3 sudah bertanya, sudah dijawab juga. Tidak ada lagi yang bertanya. Nah, kalian tadi sudah mencermati bahan ajar, ya. Kemudian sudah mengerjakan LKPD. Ibu rasa kalian sudah paham betul apa manfaat apa, kemudian tujuannya apa dalam materi pertumbuhan dan penyembuhan, ya. Jadi sekiranya tadi ada presentasi kalian sudah bertanya, kemudian ada yang menjawab, itu membuat kalian lebih paham. Nah, boleh untuk materi hari ini kalian buatkan kesimpulan khususnya untuk materi pertumbuhan dan penyembuhan ini. Siapa yang bisa membuatkan kesimpulan untuk
materi pertumbuhan dan peluruhan. Silahkan saya kelompok 4. Kesimpulan pelajaran hari ini adalah pertumbuhan adalah berkembangnya suatu keadaan yang mengalami penambahan atau kenaikan secara eksponensial. Rumus umum yang kedua, rumus umum untuk menyelesaikan masalah pertumbuhan adalah Mn sama dengan Mo kali 1 tambah P pangkat N. Yang ketiga, peluruhan adalah berubahnya suatu keadaan yang mengalami pengurangan atau penyusutan secara eksponensial. Yang keempat, rumus umum untuk menentukan peluruhan adalah Mn sama dengan Mo kali 1 kurang P pangkat N. Oke, berikan tepuk tangan untuk kelompok 4. Ada yang mau menambahkan kesimpulan pelajaran kita hari ini? Tidak? Ya, jadi kesimpulan yang disebutkan oleh kelompok 4 tadi sekiranya sudah jelas ya? Ya. Ibu titipkan pekerjaan rumah untuk kalian, ada 4 soal, tidak banyak ya. Nah, jadi kalian kerjasama dengan kelompoknya sendiri, boleh. Atau yang dekat rumahnya, tidak satu kelompok bekerja sama juga boleh. Soalnya sama. Jadi ada 4 soal yang harus kalian selesaikan. Nanti dikumpul di pertemuan selanjutnya ya. Nanti yang tidak masuk tadi diajak mengerjakan ya. Kelompok 4. Siapa tadi? Lisa dengan saya. Soalnya coba simak untuk PR yang ibu titipkan supaya nanti tidak ada lagi yang tidak paham ya. Di situ ada 4 soal. Soal yang pertama, Pak Budi membeli sebidang tanah seluas 200 meter persegi ya, seharga 200 juta pada tahun 2010. Pada tahun 2015 Pak Budi ingin menjual tanah ya, tanah tersebut bukan lahan. Seiring berjalannya waktu, harga tanah naik 25% setiap tahun. Harga tanah dari tahun 2010 sampai 2015 diberikan pada tabel berikut. Tabelnya sudah jelas? Angka-angkanya sudah jelas tuh? Ya. Yang kedua, suatu bahan radioaktif yang semula berukuran 60 gram mengalami reaksi kimia sehingga ukuran menyusut. Waktu penyusutan dan ukuran bahan radioaktif dari waktu ke waktu disajikan pada tabel. Angkanya sudah jelas? Ya. Jangan nanti lagi ada yang bingung-bingung ya sampai di rumah. Kemudian yang ketiga, suatu perusahaan pakan ternak dapat menghasilkan 400 kW pada awal produksi di tahun pertama. Selanjutnya perusahaan tersebut setiap tahun mentargetkan kenaikan produksi 10% dari tahun sebelumnya. Berapa banyak pakan yang dihasilkan pada tahun keempat? Kemudian yang keempat, sebuah industri rumah tangga yang baru beroperasi tahun 2012 membeli mesin produksi seharga 100 juta rupiah. Dengan berjalannya proses produksi, maka harga mesin menurun 1% setiap tahun. Berapa harga mesin pada tahun 2014? Nah, tadi itu di indikator ada memilah masalah pertumbuhan dan peluruhan. Jadi nanti kalian bisa mengerjakan mengikuti panduan bahan ajar itu, atau boleh membuka Google ya untuk mencari contoh-contoh penyelesaian untuk menyelesaikan tugas kalian ini, pekerjaan rumah kalian ini. Sekiranya itu saja untuk materi hari ini ya, materi kita yaitu pertumbuhan dan peluruhan. Alangkah lebih bagusnya materi kita hari ini kita tutup dengan doa Ibu pimpin. Mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai.
bunga majemuk, dan anuitas. Baik. Ibu ingatkan lagi untuk materi selanjutnya masih ada materi bunga tunggal, bunga majemuk, dan anuitas ya. Tolong dipelajari sebelumnya ya, sebelum kita masuk di hari berikutnya. Hari apa ada pelajaran matematika? Hari Sabtu ya, hari Sabtu. Jadi sebelumnya coba kalian buka-buka materi tentang bunga majemuk, bunga tunggal, dan anuitas. Oke? Ibu tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.